Ada nggak yang sujudnya dengkulnya diangkat? Ada? Ada nggak? Ada Bu, di gambar itu dari bawah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tema kita pada hari ini, pagi ini sampai pada namanya sujudus sahwi, sujud yang ketiga ya. Pertama sujud tilawah, yang kedua sujud syukur, yang ketiga ini sujud sahwi, dan yang keempat sujud sholat. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tidak ada yang istimewa terkait dengan sujud sahwi kecuali beberapa informasi yang insya Allah informasi yang akan sama kita lihat menjadi mengokohkan, bukan saja saat kita nanti mengalami kelupaan dalam sholat lalu harus sujud sahwi, tetapi juga keilmuan. Sebab memang Allah sudah memberikan kepastian bahwa sebuah amal, sebuah ibadah menjadi luar biasa berbeda antara yang dilakukan penuh dengan ilmu, tahu, dengan kalau dilakukan tanpa ilmu, gitu kurang. Sehingga sejak ayat Al-Qur'an yang pertama suruh cari ilmu. Alat mencari ilmu pertama membaca, maka turun ayatnya Iqra. Apa informasi kepastian dari Allah bahwa berbeda yang berilmu dan yang tak berilmu? Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama antara yang berilmu dan yang tidak berilmu. Ini mendorong. Ilmu dimaksud ilmu dalam artian luas. Ilmu membangun rumah yang pakai ilmu dengan tak pakai ilmu sama apa beda? Gitu orang. Bertani yang pakai ilmu dengan yang tidak pakai ilmu, yang pakai otak, gitu kurang lebih, dengan yang pakai otot. Para petani di Australia berangkat ke ladang, dia pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi. Tapi para petani di pedalaman Indonesia sana umpamanya berangkat ke ladang buka sepatu, buka baju apa enggak? Iya gitu. Iya. Baik, kita teruskan. Ini gambar aja. Sujud. Sekedar gambar kita sudah terbiasa. Tapi juga termasuk sujud yang sudah tak asing lagi, harus dengan ilmu. Ya, pakai ilmu wujudnya. Sehingga Nabi memberikan informasi terkait sujud, ada 7 anggota sujud yang harus terpenuhi. Yang pertama kening. Ada juga yang menggabung antara kening dan hidung. Harus nempel.
nempel ke tempat sujud. Tempat sujudnya lantai, nempel ke lantai. Tempat sujudnya sejadah, nempel ke sejadah. Ini menjadi penting. Kalau tidak nempel, dan yang membuat tidak nempelnya sesuatu menjadi bagian dari pakaian kita, itu yang hati-hati menganggap sujudnya tidak sah. Contoh, kebetulan sholat pakai sorban. Sorbannya bukan di kepala, di leher. Lagi sujud menjulur ke bawah, lalu menghalangi kening kita. Jadi sujud di atas sorban, sementara itu sorban masih nyambung ke badan. Nah, itu hati-hati. Gimana jalan keluarnya? Mendingan tuh sorban jatuhin. Tuh itu. Jadi nggak sesederhana. Yang kedua, telapak tangan. Telapak tangan, jangan siku. Kan ada juga tuh, sengaja atau tidak, kadang kita suka melihat. Nah, sikunya juga ke lantai. Terus yang dua lagi dengkul. Dengkul. Ada nggak yang sujudnya dengkulnya diangkat? Ada? Ada nggak? Ada Bu, di gambar itu dari bawah. Ya, oke. Jadi dengkulnya. Dan dua lagi, jadi jumlahnya 7 itu. Ujung jari, ya. Ujung jari. Kadang kita suka memperhatikan itu yang di depan kita. Punggung, telapak kaki yang nempel ke lantai. Iya, itu saja. Ya. Nah, posisi sujud seperti ini, sujud apa saja, mau sujud tilawah, mau sujud syukur, apalagi sujud sholat, termasuk sujud sahwi. Kalau lagi jamaah, sujud sahwi nilai pentingnya yang harus diinformasikan agar merata informasinya justru saat sholat berjamaah. Ya atau tidak? Sholat sendiri mah andai kata salah dia sendirian. Umpamanya satu dan lain hal, ada sebab yang membuat harus sujud sahwi, imam sujud sahwi. Pertanyaan, makmum sujud sahwi apa enggak? Tuh itu, kan itu harus seragam. Contoh, imam lupa membaca tasyahud awal, udah berdiri lurus, makmum masih subhanallah, mengingatkan subhanallah. Kalau udah berdiri tegak, jangan sujud sahwi. Jangan sujud sahwi, jangan turun lagi sujud. Kecuali baru separuh bangunnya. Subhanallah. Turun lagi. Kalau sudah berdiri tegak, turun lagi, itu nambah rukun namanya. Perlu menjadi diketahui secara persis. Bukan cuma oleh si imam, tapi oleh makmum. Udah, imam sadar, diingatkan oleh makmum. Dia berdiri melanjutkan rakaat ketiga. Umpamanya sholat maghrib. Nanti selesai sujud sahwi. Makmum gak usah tanya-tanya lagi dalam hatinya. Itu kan yang lupa dia. Umpamanya. Jadi imam sujud sahwi, ya kita sujud sahwi makmum.
Itulah dia yang disabdakan oleh Nabi, ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan imam agar diikut. Tuh, diikut. Fala tukhalifu. Jangan salahi. Jangan salahi, bukan salahin maksudnya. Harus ikut. Enggak dia aja yang lupa. Saya mah enggak lupa. Umpamanya begitu. Itu maksudnya la tukhalifu. Cakupannya sedikit ya. Sujud sahwi yang pertama pengertian. Yang kedua sebab-sebab penting. Baru yang ketiga tempatnya. Tata cara insyaallah kita tahu semua. Kita masuk pengertian, terdiri dari dua kata. Ada kata sujud, ada kata sahwi. Sujud sudah jadi bahasa Indonesia. Tuh yang belajar bahasa Arab tuh sajadah. Yasjudu, sujud tuh ketemu. Sajid, masjud, usjud. La tasjud, masjid. Masjid tuh, masjid isim makan, tempat sujud ya. Ketika masjid artinya tempat sujud, sujud dulu pernah diurai adalah ketundukan, ketaatan. Enggak boleh ada ketidaktaatan di dalam masjid, sekecil apapun. Masjid sekarang udah luar biasa, medan apa namanya, kegiatannya udah tidak seperti masjid di zaman klasik. Masjid-masjid besar itu bawahnya aula, ruang resepsi, atasnya mereka yang terlibat termasuk kita dalam resepsi, kebetulan tempatnya di masjid. Enggak boleh ada ketidaktaatan di sana. Kan indah sekali. Makanya berdiri duduk. Ketaatan apa bukan gitu kurang lebih. Itu luar biasa. Maksudnya luar biasa. Ajaran Islam dipahami mulia, suci, tapi menegakkannya sudah ibarat menegakkan benang basah. Dan seterusnya. Ketika kita mentaati semua yang ada dalam syariat Islam dan di masjid, itu namanya lagi sujud. Karena sujud artinya taat. Tuh. Kepada Nabi Adam disuruh sujud, maksudnya taat. Taatnya kepada Allah, bukan kepada Nabi Adam. Ada yang enggak mau. Iblis. Ya gitu sujud. Yang kedua sahwi. Sahwi artinya lupa. Lupa lawannya ingat. Dari kata ingat, maka dalam budaya kita ada namanya peringatan. Ada sepak bola. Kemudian salah seorang pemain curang, bukan bola ditendang. Apa ditendang? Kaki orang ditendang. Terus wasit niup apa? Peluit. Peluit apa namanya? Peluit peringatan. Karena ada salah, karena ada dosa, karena ada pelanggaran. Di Masjid Al-Ittihad udah peringatan Isra Mi'raj belum? Bukan itu yang dimaksud. Dalam budaya kita ada peringatan Maulid, peringatan Isra, peringatan Nuzulul Quran. Sama dengan ketika wasit meniup peluit, namanya peluit peringatan. Itu. Lah, apa maksudnya? Karena ada yang lupa. Karena ada kesalahan. Oleh karena itu filosofi peringatan panitia serta semua warga peringatan Isra menyadari akan kesalahannya. Lalu perlu dan minta diingatkan.
Maka setelah selesai peringatan udah nggak ada yang lupa lagi. Kalau masih ada yang lupa lagi, apalagi kelihatan sengaja, kasih kartu merah apa enggak? Oh, besok nggak boleh main lagi. Ini di sini ada kata sahwi, lupa, lawannya ingat. Itu kurang lebih. Baru